Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal fardus samad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-hadi ila sabilir rasyad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, di siang yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam tempat yang mulia, di hari yang mulia, di saat yang mulia, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam kita hatur kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, hidup di dunia ini kita pastilah mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, terlebih lagi nanti di akhirat. Al-Imam Nawawi Al-Bandani, ulama kita, beliau menuliskan dalam kitab beliau yang populer, kitab Nashul Ibad, mengambil dari perkataan Syekh Yahya bin Mu'adz Al-Raji, bahwasanya orang yang beruntung itu ada beberapa kriteria. Beliau Syekh Yahya bin Mu'adz Al-Raji mengatakan dalam kitab tersebut, tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu, beruntung orang-orang yang dapat meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Maksudnya apa? Maksudnya al-khairul katsir liman sarafa amwalahu bi anwa'il bir, yaitu kebaikan yang banyak bagi orang-orang yang dapat mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang-orang yang dapat mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan-kegiatan agama, membantu fakir miskin, membantu pembangunan masjid dan lain sebagainya. Maka beruntung karena dapat mengeluarkan hartanya, menyisihkan hartanya untuk kepentingan agama. Kalau dia tahu bahwasanya harta yang dikeluarkan itu adalah harta yang kekal, pasti Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan untuknya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengeluarkan hartanya untuk kepentingan agama, seperti perumpamaan satu buah benih, satu buah bibit yang tumbuh dari bibit tersebut 7 tangkai, dan dari 7 tangkai itu keluar 100 buah. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita satu menjadi 700 kali ganda. Sungguh besar kalau Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Dan juga orang-orang yang mengeluarkan hartanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dia tahu harta itu terbagi tiga. Harta yang dimakan akan habis, harta yang dipakai akan rusak di dalam masa, dan harta yang dikeluarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang akan kekal, yang akan menyelamatkan dia nanti di akhirat, memberikan syafaat, berbagai pertolongan di akhirat nanti. Untuk itu mari selagi ada kesempatan kita keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan agama, agar kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Yang kedua, beliau Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan orang beruntung adalah orang yang bala ghabrahu qabla an yadkhulahu, orang-orang yang mempersiapkan kuburannya sebelum dia masuk kuburan tersebut. Ai bi an amila bima fihi tawnisun bi qabri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia beramal dan amal saleh untuk mendapat kebahagiaan nikmat kubur dalam kuburnya. Kalian kita sama tahu bahwasanya nanti dalam kubur ada golongan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan juga ada orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat pertolongan, mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berupa nikmat kubur. Maka orang-orang yang menyiapkan kuburnya dengan amal-amal saleh, insya Allah akan mendapatkan nikmat kubur. Maka betullah dikatakan oleh salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan, man dakhala qabra bila zarin faka'annama rakibal bahra bila safinah. Barang siapa memasuki kuburan tanpa bekal, tanpa zat, tanpa amal saleh, seperti orang yang mengarungi lautan tanpa kapal laut yang ada usaha yang akan didapat olehnya. Dalam seseorang menanyakan dalam syairnya, al-maitu ya'ti bagdatan wal qabru sundukul amali. Mati itu datang mendadak, kuburlah tempat amal kita. Maka itu para jemaah sekalian, beruntung orang-orang yang dapat mempersiapkan kuburnya dengan berbuat amal saleh di dunia ini sebelum masuk kuburan tersebut. Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau ketika melihat kuburan, beliau berhenti lalu menangis sejadi-jadinya, menangis sampai air mata yang membasahi jenggotnya. Ketika ditanya kenapa beliau sampai menangis seperti tersebut, ketakutan tersebut, melihat kuburan, apakah teringat surga atau neraka? Hanya dengan melihat kuburan, beliau Sayyidina Utsman sangat ketakutan dan menangis sampai membasahi jenggotnya oleh air mata. Apa beliau katakan ketika tanya tersebut? Beliau menjawab bahwasanya innal ghabra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal ghabra awal manazil al-akhirah, fa idza minhu fama ba'dahu aysaru, wa man lam minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, atau kata Rasulullah SAW. Beliau ketika ditanya, ketika melihat kuburan, menangis sejadi-jadinya, beliau katakan teringat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kuburan itu adalah awal perjalanan akhirat. Maka barang siapa yang selamat daripada azab kubur, di dalam kubur selamat, maka setelah alam kubur menuju akhirat dia akan selamat, akan bahagia. Namun sebaliknya, ketika di alam kubur dia mendapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya menuju akhirat. Di akhirat nanti dia mendapat azab yang lebih pedih, yang lebih besar daripada keadaan di alam kubur. Para jemaah sekalian, dikisahkan bahwasanya ada beberapa sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang daripada bepergian, beliau melewati satu tempat lalu membuat kemah atau tenda. Ketika membuat tenda tersebut atau kemah tersebut, setelah jadi mereka hendak tidur di malam hari, namun terdengar suara orang yang membaca surah Al-Mulk. Ketika dicari-cari,
ternyata suara Al-Mulk itu berasal daripada di bawah mereka. Usul ternyata tanah yang mereka tempati untuk membuat kemah tersebut adalah tanah pekuburan, tanah di mana orang muslim dahulu dikuburkan di situ. Maka di pagi hari beberapa sahabat menghadap Rasulullah SAW tentang kejadian tersebut. Apa Rasulullah SAW katakan? Itu adalah surah Al-Mulk yang menjaga orang yang sering membaca di malam hari daripada azab kubur. Jadi salah satu untuk kita selamat dari azab kubur, kita lazimkan untuk membaca surah Al-Mulk setiap malam. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a tabarakal-ladzi biyadil mulk kulla lailatin fa'ana Allahu biha 'adzabal qabr." Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa melazimkan membaca surah Al-Mulk setiap sebelum tidur, maka surah Al-Mulk tersebut tabarakal-ladzi biyadil mulk sampai akhir ayat, sampai akhir surah Al-Mulk tersebut akan menampingi, menjaga orang yang membacanya daripada azab kubur. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Dan yang ketiga, terakhir pada jemaah sekalian, orang-orang itu adalah orang yang man arda rabbahu qabla an yalqahu, orang yang berjumpa dengan Tuhannya, redha terhadap Tuhannya sebelum dia berjumpa dengan Tuhannya. Aibin titali amrihi wajtinabi nawahi qabla an yalqahu bil maut. Orang-orang yang redha kepada Tuhannya, berjumpa dengan Tuhannya sebelum kematian, itu dia dengan melaksanakan sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangannya. Jadi orang itu adalah kata lain, mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tiga perkara ini kita bisa amalkan, dan kita bisa mudah-mudahan Allah beri keselamatan di dunia ini terlebih lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia ini, Allah panjang umur kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa guru kita, dosa orang tua kita, Allah kabul segala hajat kita yang sangat Allah angkat penyakitnya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa wa lakum bi ta'ati wa ta'ati rasulih wa Allah ta'ala yaqul wa bika waliyya tajal muhtazil ila al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum Qur'anul 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.